Nah, kita masuk ke sini. Why? Kenapa sih kemudian kok kita beramai-ramai menggunakan beralih ke teknologi online? What care apa yang kita pedulikan dan how technology for humanity. Ini mungkin 3 pertanyaan penting yang kemudian nanti mendasari bagaimana sih Bapak Ibu kenapa kok semua sekarang ada mungkin punya hotline sendiri-sendiri. Atau wah kita semua sekarang SPO-nya pokoknya segala sesuatunya menggunakan online. Why? Kenapa? Sesungguhnya itu kenapa gitu. Ini kalau kita lihat kalau tadi Prof Yanto mengatakan alkemi, kalau ini dari teorinya adalah 5 dimensi pelayanan berkualitas. Tentunya kualitas pelayanan dari sebuah organisasi yang pertama itu terkait dengan reliability, kehandalan dan kompetensi. Kompetensi tentunya yang memberikan pelayanan ya. Kemudian assurance, sikap sopan, kredibel, aman. Kredibel itu artinya memang bisa kredibel, bisa dipercaya, bisa mempunyai kredibilitas begitu, bisa dipercaya. Dan aman tentunya ya. Dan tangible, bagaimana kemudian peralatan komunikasi itu mendukung pada saat kemudian kita memberikan sebuah pelayanan. Nah, tadi juga sempat disinggung empati. Ini sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kemudian sikap kita ini secara humanity, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sama. Kalau seandainya saya ingin diperlakukan seperti apa. Dan yang terakhir responsif, bagaimana kecepatan, kemudian kesiapan membantu, tadi sudah disampaikan oleh Prof yang luar biasa ya. Nah, ini secara teorinya pun ada demikian. Nah, sehingga intervensi perilaku, branding excellence service-nya di sini adalah bagaimana kemudian kita memahami konsep secara utuh. Kemudian menciptakan sebuah image dan integritas organisasi yang tinggi sehingga tercipta citra atau branding organisasi. Mungkin tidak beberapa teman, kalau kami pengalaman itu tidak sadar apa yang kemudian dia lakukan itu merupakan interpretasi bahwa oh ini kerja di Fakultas Kedokteran UGM loh, oh ini kerja di orang UGM kok kayak gitu ya, padahal ini personal. Tapi bagaimana kemudian tadi dia membawa budaya organisasi ke dalam pelayanan, baik itu di dalam kehidupan sehari-harinya maupun di dalam organisasinya sendiri. Nah ini tidak hanya apa istilahnya ya budaya organisasi itu tidak hanya ada di organisasi tersebut. Tetapi ya ini dibawa ke blend ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi misalnya budaya senyum saja. Oh, budaya senyum itu ada di Amikom loh gitu. Tidak berarti kita kemudian tersenyumnya saat tiba di Amikom, tidak. Itu kalau gitu kayak kita pakai topeng ya. Jadi nggak bisa kita kemudian dari rumah cemberut, besengut gitu. Ih sebel sama bojone gitu ya. Ketemu orang aja nggak nyapa gitu. Kemudian parkir di parkiran begitu sampai di Amikom langsung pakai topeng senyum. Kira-kira bisa nggak? Akan sulit Bapak Ibu. Kenapa? Otot-otot yang di sini tidak digerakkan dari pagi. Nah, makanya saya dalam buku saya tadi komunikasi informasi edukasi saya tanyakan di situ kalau orang bangun tidur itu pertama kali yang disapa siapa dan bagaimana menyapanya. Ini penting terkait dengan perilaku organisasi tadi ya, budaya organisasi. Pak Ibu, 2 faktor penting agar komunikasi kita kuat. Ya, pertama nanti saya akan sedikit cerita tentang manajemen lisan via tulisan. Ngomong lisan pindah ke tulisan. Karena sekarang rata-rata kita banyak komunikasinya lewat medsos, lewat nomor hotline. Yang kedua, manajemen tindakannya. Jadi 2 ini. Kita ngomong lalu tindakannya kayak Ibu sekalian, bagaimana cara berbicaranya itu, maka ketika kita mau nulis pesan, maka tolong dilihat, kita akan chat dengan siapa. Kalau kita chat dengan teman-teman di Amikom sendiri pun tentu walaupun kita sudah sangat dekat, tentu ada tata bahasa yang tentu harus kita juga jaga. Karena apa? Ini bayangkan kalau kita komunikasinya dengan orang lain, dengan orang tua mahasiswa, dengan mahasiswa itu sendiri. Kebayang CS, bagaimana ketika berbicara dengan mahasiswa baru. Ketika bicara dengan mereka yang nggak paham langsung japri. Nah ini ketika memilih kata, tolong dilihat. Ini katanya tepat atau tidak. Saya kasih contoh ya, verbal yang baik, tapi jadi nggak baik. Nanti Lebaran.
Habis Lebaran, tiba-tiba sudah maaf-maafan. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wa ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Lalu Mbak Nuraini ketemu sama temennya, setelah itu maaf-maafan, 5 menit kalimatnya mulai merusak. Karena kalimat yang muncul adalah, halo Jeng, kok makin gemuk aja? Apa yang terjadi sama ibu-ibu yang menerima kata kalimat kok makin gemuk aja? Mungkin ini adalah kalimat yang biasa kita ucapkan, tapi bagi orang yang mendengar itu, wah itu mesti, saya udah maaf-maafan, kok menyesal ketemu Anda. Beda kalau wanita yang tangguh ya, kayak Okti, wah dia nggak peduli. Mau ngomong apa aja mas, nggak masalah. Bagi Okti itu, show must go on. Tapi bagi orang-orang yang sensitif, nah ini Bapak Ibu, kita milih kata itu, coba kita lihat. Karena apa? Karena kata-kata itu mengalirkan energi yang luar biasa, namun juga bisa memusnahkan energi itu. Baik bagi diri orang yang ngomong, maupun orang lain yang baca atau yang dengar. Nah, jadi ketika kita mau milih kata, coba kita lihat. Kira-kira masuk enggak kata-kata ini? Oke. Seorang announcer senior di BBC London, Larry King, ya, dia punya buku banyak ini, How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere. Dia bilang satu quote ya, you cannot talk to people successfully if they think you are not interested. Jadi kita itu kalau ngomong dengan orang, walaupun ngomongnya dengan WA, kita tidak menunjukkan ketertarikan berbicara, apa yang akan dirasakan oleh orang lain ketika membalas chat kita. Contoh, Coach Rona di chat, menchat suaminya panjang. Assalamualaikum. Panggilannya kan kalau Mas Okta itu panggilnya my hero atau panggilannya apa kan? My Kibi ya. My Opa. My Opa. Dia punya panggilan sendiri. My Opa gimana? Panjang chatnya. Begitu chatnya panjang, my one kata Encik Satya. My one. Assalamualaikum, aku lagi mau ini ya, ngajar dulu yang internasional, ada sharing session di net. Terus apa jawaban Mas Okta? Oke. Kira-kira apa yang Rona rasakan? Yeah, a little bit disappointed, but it's okay. Maybe he's busy. Kalau wanita yang memahami, ya udah. Sekarang coba Okti yang mendapat chat kayak gitu, udah panjang, lalu jawabnya, oke. Gimana rasanya Okti? Apa itu? Korea? Okti coba suaranya Tong di. Oke. Kalau Okti sedih karena kalau dari bahasa kan memang komunikasi itu kan yang paling penting antara suatu pasangan. Kalau bagi Oti seperti itu kan Pak. Jadi ketika nanti udah ngetik panjang tapi dibalasnya cuma 3 huruf, pasti Oti bilang, aku ngetik itu ada sekitar 19 huruf loh, kamu cuma balas 3. Terus Oti bayangin kalau misalnya kamu yang ngetik 19 huruf, aku balas 3, kamu sakit hati nggak? Biasanya Oti balikin ke dia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Oti. Nah ini ciri. Kalau Rona dia nggak begitu peduli karena dia sedang influencer, dia sedang promo produk, dia sedang promo room, lagi bikin konten. Lah Okti, aku udah chat banyak, kamu jawabnya itu. Makanya ini pesan buat Mbak Sela dan Mas Gali. Nanti Mas Gali ya, saya tahu lah Mas Gali itu kan di lembaga penelitian. Mereviewnya kan penelitian orang, bahasanya itu kan udah bahasa-bahasa baku. Nah, Mbak Sela ini kan di customer care. Jadi kalau Mbak Sela nanya kepada Mas Gali, ini saya ajari. Jadi kalau nanti Mbak Sela nanya kepada Mas Gali, apa sebenarnya tujuan hidupmu? Maka tolong Mas Gali jawab begini. Dek, tujuan hidupku tuh hanya ada 2. Yang pertama, bersamamu saat ini, dan bersamamu selamanya.
Udah, itu nanti komunikasi itu jadi lebih indah. Ya, jadi lebih indah komunikasinya. Mas Budi, ini Sela ada tuh? Ada. Oh, Sela jawab nih, Mbak Sela jawab. Gali nggak sesuit itu, Pak. Nah itu makanya saya contohkan Mas Gali gitu loh, Mbak Sela, ya. Makanya saya contohkan karena Bu Nenggih, dua orang ini berada pada direktorat yang sangat jauh beda gaya. Yang satu diminta untuk banyak berbicara ramah, yang satu banyak untuk ya fokus baca review jurnal. Nah ini luar biasa ini ya. Oke, ada Pak jauh antara gedung 1 dan gedung 6. Ya oke Mas Nanang, makasih.